Mas jangan nakal. Malah nakal. Mas jangan main gadget terus. Malah main gadget terus. Iya. Mas Gitu kamu ya. kok susah banget dikandani. Diomongin susah banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi wabarakatuh. dengan channel Beta Terapi. Video ini kita pantengin terus ya, karena banyak sekali informasi yang akan kita sampaikan. Kali ini Pak Beta, Siap. kita memenuhi janji. Kemarin kita sudah berjanji ya akan mengeluarkan atau memberikan tips atau cara lebih detailnya lagi untuk tentang pendidikan anak, khususnya untuk anak yang kecanduan gadget atau inilah nggak bisa dialihkan dari gadget. Jadi lebih spesifik ya. Lebih spesifik bagaimana lagi. cara didiknya, Iya, cara ngomongnya, komunikasinya bagaimana, seperti bahasanya itu, ya. apa yang harus dilakukan oleh para orang tua. Ya. Silakan Pak Beta. Ya, baik Mas Hanafi. Sebetulnya kalau ngomong bahasa itu luas banget Mas. Iya. Jadi kalau ngomong bahasa itu bahasa yang mana ini? Bahasa yang verbal atau bahasa yang non verbalnya? Kan itu ya. Iya. Atau bahasa batin. Nah, ini beda lagi kan itu ya. Ya. Nah, akhirnya ini ketika kita mencermati bagaimana sih cara bahasa verbalnya, cara ngomongnya. Itu dulu ya. Iya, cara ngomongnya yang lebih kelihatan. Ya. Meskipun nanti ada bagaimana cara kita berperilakunya. Ya, body language. Betul. Ya. Bagaimana soul kita, ya bahasa kalbu kita itu bagaimana. Iya, karena kita memang anak kan terkonek ya pasti. Betul. Nah, ini bisa dibuat di sesi berikutnya. Sekarang yang lebih bahasa verbal dulu. Verbal. Nah, baik. Teman-teman semuanya, yang menjadi prinsip adalah apa yang diucapkan itu yang akan tertanam. Ya. Contoh gini. Mas jangan takut. Nah, gimana itu? Gimana? Jangan takut. Artinya kata jangan akan diterima oleh pikiran, akan terjadi penolakan ya. Iya. Betul kan dalam pikiran. Tapi kata takut itu muncul nggak dalam pikiran? Ya berarti yang diterima cuma jangannya aja ya. Oke, jangan diterima oleh logika, tapi kata takut akan diterima oleh hati. Oleh pikiran bawah sadar. Contoh gini, Mas Hanafi, jangan bayangin motor Mas Hanafi. Ya, saya bayangin. Kebayang malah. Gitu. Pas saya bayangin itu. Mas, jangan nakal. Malah nakal. Mas, jangan main gadget terus. Malah main gadget terus, iya. Mas, gitu kamu kok susah banget dikandani. Diomongin susah banget. Oh iya, jadi susah beneran ya. Nah, gitu. Nah, sehingga kadang tanpa disadari orang tua itu sudah memprogram gitu ya. Itu dari itu ya sebenarnya. Iya, kalimat-kalimatnya gitu. Karena yang diucapkan itu yang eksis dalam pikiran. Yang familiar dalam pikiran. Ya, yang muncul gini ya. Mas, jangan bayangin motor. Ya, motornya yang kebayang. Jangan bayangin yang saru-saru. Kebayang juga. Aduh. Gitu. Ya. Maksud. Kamu jangan lihat HP terus. Kamu jangan pegang HP terus. Dia pelan yang tertanam, pegang HP seperti itu. Makanya kalau kita minta anak jangan pegang HP, lalu apa gitu? Kalau minta dengan jangan bayangin motor, lalu apa perintahnya? Kalimatnya bagaimana itu pengolahan? Yang gampang kayak gini. Mas, jangan menghadap ke saya. Silakan, jangan menghadap ke saya. Iya. Ya, bingung kan? Iya, yang terpikirkan tetap menghadap. Betul, karena nggak jelas perintahnya. Coba kalau saya sampaikan ini, saya perintahkan ini. Mas, silakan menghadap ke selatan. Oh iya ya. Jadi nggak ada kalimat ini ya. Intinya. Selatan kan ke sana. Mas, silakan hadap ke selatan. Iya, silakan. Oke, Mas menghadap ke utara. Ya. Nah, iya. Jelas ya? Jelas. Jadi tidak kebayang kata menghadap ke saya.
Kata larangannya yang seharusnya. Jangan menghadap ke saya, nggak kelihatan di situ, tidak muncul, tidak eksis dalam pikiran. Sehingga kalau kita mau memerintahkan ke anak, perintahkan dengan kalimat yang jelas. Ya kadang ada salah paham, ada kata jangan tidak boleh dipakai, padahal di dalam Al-Quran ada kata jangan. Banyak larangan ya. Oh, masa Al-Quran membolehkan kita melarang? No, itu gimana? Berarti kan bertentangan, bukan seperti itu maksudnya. Iya. Kalau kata jangan itu adalah kata larangan, betul. Berarti kalau misalnya kita mau melarang, Dek, jangan main HP, kamu belajar. Ada perintah berikutnya, iya. Jangan diputus di situ, gitu ya. Jangan diputus di situ, tapi dilanjutkan, gitu loh. Iya, ada solusinya setelah itu diputus ya. Coba kalau kita dalam Al-Quran ada solusinya yang Allah berikan, gitu ya. Jadi tidak hanya kita memberikan larangan terus suruh ngapain, gitu. Nggak jelas ya kalau anak-anak, apalagi anak-anak ya yang belum bisa. Anak-anak yang masih berimajinatif ya, masih imajinasinya masih liar gitu, masih banyak dikasih larangan tanpa diberikan arahan. Iya. Nah, berarti kalau misalnya anak-anak yang kecanduan gadget, perintahnya bukan Dek, jangan main gadget terus, bukan seperti itu. Jadi lebih perintahnya langsung jelas, Dek, sering belajar, Dek, main belajar, gitu. Seperti itu. Iya. Seperti itu? Itu ya, oke. Jadi kan semuanya gini, kan orang tua sekarang kan memang kadang pengen simpelnya aja ya, pengen simpelnya. Jadi ketika dia melarang, udah kan dia orang tua sibuk dengan kesibukannya sendiri ya. Jadi kalau ketika melarang ya udah tinggal jangan ini aja. Berarti pesan untuk orang tua seharusnya bagaimana? Katakan kata-kata yang jelas. Ya, eksis. Misalnya tadi, Dek, belajar ya. Dek, nanti pulang dari sekolah kamu istirahat, terus sorenya kamu baca-baca buku lagi. Iya. Kamu pelajari buku-bukunya ya. Terus setelah itu kamu mandi ya. Oh ya, tadi kalau misalnya sholat ya, sholat dulu, kamu belajar, kamu mandi, setelah itu nanti mandi, sholat maghrib. Jadi perintahnya jelas ya, harus ngapain gitu, itu lebih jelas. Itu berarti bukan cuma melarang tapi mengarahkan dengan jelas. Betul, ya. Jadi kuncinya tetap mengarahkan ya. Yang diucapkan yang tertanam, yang mau ditanam yang diucapkan. Iya. Jadi kan dulu kan pernah ada yang bilang masukkan kalimat-kalimat positif. Jadi kalimat jangan itu diganti dengan kalimat yang lain gitu. Betul. Karena kalimat positif maksudnya kayak gini, kalimat yang positif itu kalimat yang eksis. Ya. Jadi kalau kalimat yang eksis atau kalimat yang mau ditanamkan maksudnya. Kemudian kalimat-kalimat yang positif. Nah, kalimat atau kata negatif atau kata tidak, kata jangan, itu juga bisa digunakan pada kalimat yang tepat. Gitu. Artinya lengkap ya berarti. Betul. Contoh gini, ayah tahu kamu belum pintar. Ayah tahu kamu tidak pintar banget. Kan nggak apa-apa. Karena kata tidak itu akan dianalisis oleh logika, ya. Tapi kata pintar akan ditangkap dalam gambaran seorang anak. Sehingga dia tetap termotivasi untuk sampai jadi beda artinya kalau ayah tahu kamu bodoh. Beda dong. Ya, ayah tahu. Kamu kan tahu kamu bodoh. Rasanya gimana coba? Ya, satu. Tapi kamu kan tahu kamu tidak pintar, ya kan? Iya. Gitu. Tapi harus ada sambungannya ya Pak. Mungkin. Betul. Jadi ada kalimat yang jelas yang disampaikan. Iya. Maksud. Ya situ. Iya. Kunci yang sedikit ini itu bermanfaat sekali ya. Jadi kalimat jangan atau tidak itu memang harusnya bisa dilakukan. Betul. Tapi dengan urutan atau tata bahasa yang tepat. Seperti itu teman-teman. Penggunaannya harus sesuai gitu ya. Harus sesuai. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang penempatannya tidak sesuai dengan keperuntukannya ya. Yang ditujukan gimana gitu ya. Sehingga tadi program yang diberikan yang seharusnya programnya ditanam oleh orang tua secara rutin jadi program yang tidak sesuai harapan. Karena orang tua malah menyalahkan si anak. Kamu dibilangin susah, kamu dibilangin
nggak Nah, nurut, itu. ngeyel gitu. Yang disalahkan yang jadi korban si anak. Padahal orang tua juga perlu belajar apa sih yang sudah saya lakukan ini, apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya, atau perlu saya kupas lagi nih. Nah, orang tua juga harus belajar ya. Makanya yang video sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa kita belajar sama anak deh. Oh iya betul. Belajar. Biar kita tahu ketika anak diberi perintah ini, apa yang akan dilakukan. Ketika anak diberi perintah ini, apa yang dilakukan? Akan menunjukkan respon yang berbeda. Oh iya gitu. Itu salah satunya strategi yang digunakan untuk tadi mengelola anak tadi. Mengelola. Ya begitu teman-teman. Yang sedikit ini ya. Nanti kita kupas-kupas lagi. Apa masih ada lagi Pak Peta? Di video yang selanjutnya aja. Oke, siap. Gitu ya. Ya begitu teman-teman. Tapi juga mungkin ini Mas, mungkin tema ini juga nanti bisa dibahas di video berikutnya. Oh iya ya, berlanjut ya. Bisa. Memang berlanjut, cuman kita potong-potong supaya apa? Supaya teman-teman bisa lebih mudah memahaminya. Begitu teman-teman, pesan dari saya, jadi orang tua ya harus siap, ya harus juga belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik. Betul. Kalau ada yang bilang seperti ini, Pak, saya orang tua pengen punya anak yang baik, gitu kan? Tapi jangan lupa juga anak juga pengen punya orang tua yang baik, sebagaimana mestinya, gitu. Ya gitu ya, Pak. Kalimatnya udah pas tadi. Tapi jangan lupa juga orang tua harus malah saya lupa. Anak pengen punya orang tua yang baik kan? Iya, kan penjelasannya. Iya betul. Itu kalimatnya udah bagus. Waduh, saya berguru sama suhunya ini. Kalimat jangan boleh dipakai, boleh silakan, tapi disusuli dengan kalimat penjelasannya. Iya, sehingga betul. Jelas. Gitu ya. Iya gitu ya. Makin keren ini lama-lama ikut channel YouTube kita. Waduh, tapi lama-lama jadi cakep nih kalimatnya nih, waduh. Ya, makasih teman-teman. Cukup sekian dulu video dari kami. Kita sambung di lain kesempatan. Jika suka dengan video ini, jangan lupa share dan bagikan kepada teman-teman yang lain supaya video ini semakin bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe dan like video ini. Komen juga kalau ada yang pengen keterangan apa atau pengen dijelaskan tentang apa, silahkan komen di bawah. Gitu ya Pak Peta ya? Siap ya. Terima kasih Pak Peta. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.